Oke teman-teman ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matikan kalau pulang. Maaf ya teman-teman, tadi ada sedikit kendala. Terlihat layar saya teman-teman? Terlihat gak? Ya baik ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah baik ya teman-teman, jadi hari ini kita akan belajar tentang makna kontekstual kata. Oke, sebelumnya saya harap teman-teman semua antusias, teman-teman semua memperhatikan dengan baik, karena teman-teman ini adalah orang-orang pilihan ya dari ratusan pendaftar. Teman-teman inilah yang terpilih untuk bisa bersenyum sapa di ruang Zoom ini. Nah, baik. Karena ini pertemuan awal kita dan saya melihat ada begitu banyak kelas, ada ambivert, katalis, Excel dan yang lain sebagainya. Nah, saya mau coba yang berani satu atau dua orang yang berani memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Ada? Coba Kak, iya, Masya Allah. Coba Ins, Kak Isang. Coba Kak Isang bisa perkenalkan diri dan kampus impiannya. Ya, halo teman-temannya. Halo. Sebelumnya perkenalkan nama saya Iksan Sofyan, biasa dipanggil Isang, bisa juga Iksan. Saat ini saya berusia 16 tahun dan saya berasa saya ada Provinsi Sulawesi Selatan. Eh, untuk kampus impian saya ingin masuk di Universitas Hasanuddin, jurusan Ilmu Hukum. Terima kasih. Salam kenal semua. Sama-sama. Semoga diterima ya, Isang. Oke, ada lagi. Jangan mau dikalah. Ayo, coba dari Niputu. Coba Kak Niputu. Oh, Kak, maaf ada kendala lagi mati lampu tapi Oke, silahkan lagi Kak. mati listrik. Ya. Boleh Kak sambil off cam? Boleh Kak. Saya juga ini ada jaringan. Eh, Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niti Sri Aflia. Saya dari NTB dan eh, kampus impian saya adalah di Universitas Mataram. Biasa dipanggil siapa Kak? Cherry. Cherry, oke. Baik ya teman-teman, saya rasa sudah cukup perkenalan kita dulu karena ini sudah lewat waktunya. Baik teman-teman, hari ini waktu kita cukup terbatas ya teman-teman, 60 menit ke depan saya akan membersamai teman-teman dan mohon maaf sebelumnya karena saya tidak on cam karena ada satu dan lain hal. Baik teman-teman, kita mulai pelajarannya. Jadi dalam kelas kakak itu 5 menit pertama kita akan gunakan untuk perkenalan dan berdoa.
Sudah terdengar suara saya dengan jelas? Sudah, Kak. Iya ya. Nah, baik. Jadi hari ini kita akan belajar tentang makna kontekstual kata dalam literasi bahasa Indonesia. Nah, menurut adik-adik nih, bahasa Indonesia itu gampang atau susah? Coba ada yang berani langsung? Bentar. Iya. Oke, susah-susah gampang, harus teliti, susah-susah gampang. Kelihatannya gampang, ternyata susah. Oke, oke teman-teman, selamat datang di kelas bebas berbicara. Jadi teman-teman, kelas kakak itu harus aktif, harus antusias. Jadi teman-teman itu tidak usah malu-malu, tidak usah takut salah. Jadi teman-teman bisa beropini. Jadi di sini tugas kakak cuman meluruskan dan melengkapi pembahasan-pembahasan yang ada. Selebihnya teman-teman itu saling koreksi, saling tukar pikiran, dan saling mengeluarkan opini. Oke, nah sebelum kita masuk di soal, jadi teknik dalam pembelajarannya kakak, itu tidak ada soal. Yang ada itu hanyalah kuis teman-teman. Dan untuk kelasnya kakak, biasanya kalau kelas itu pembahasan dulu, baru soal. Nah, di sini kita akan kuis terlebih dahulu untuk melihat seberapa jauh pemahaman teman-teman dan seberapa paham teman-teman terhadap bahasa Indonesia. Jadi di sini kakak mau lihat bagaimana pembendaharaan kata yang teman-teman miliki selama ini. Karena bahasa Indonesia kan adalah bahasa yang setiap hari kita gunakan. Tapi terkadang kita itu agak, nah terkadang kalau sudah masuk pada mata pembelajaran, kita itu selalu terkecoh. Kenapa? Karena bahasa Indonesia itu membutuhkan ketelitian. Nah, jadi sini ada beberapa kuis, ada sebanyak 7 kuis, dan teman-teman bisa beropini, teman-teman bisa langsung on cam ketika kuis ini dimulai. Dan setelah kuis, kita akan lakukan yang namanya pembahasan. Jadi teman-teman bisa berpendapat sesuai dengan pengetahuannya teman-teman. Jadi di sini kelas bebas berbicara tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru. Artinya kita perbaiki sama-sama jika memang ada yang perlu diperbaiki. Oke, nomor satu. Kuis satu, nomor satu. Coba ada yang ingin beropini dulu? Iya, izin. Oke, di sini ada pohon. Pohon dalam kalimat, di depan rumah ada sebuah pohon tinggi. Oke, nomor satu. Saya mau teman-teman ini berbicara. Jadi tidak lewat chat, tapi langsung. Siapa mau nomor satu? Langsung teman-teman. Kontekstual, Kak. Ada? Oke, kalau tidak ada saya tunjuk. Coba Kak Intan Mariana. Kalau jawaban aku sendiri itu adalah leksikal karena pohon sendiri itu merujuk kepada definisi dasar dari kata yang itu tumbuhan yang berkayu, memiliki batang, cabang, dan daun. Iya. Jadi teman-teman catat ya, poin-poin yang disampaikan oleh temannya itu catat.
Oke, saya akan koreksi di belakang ketika sudah selesai. Coba nomor 2, terima kasih Kak. Coba nomor 2, berlari dalam kalimat dia sedang berlari di taman. Ini leksikal atau gramatikal? Ada yang mau jawab? Ya, Kak Nadine Nabila. Leksikal, Kak. Yang A. Leksikal. Oke, leksikal. Ada jawaban lain? Terima kasih Kak Nadine. Coba Kak Pioner. Kak Isang. Oke, Kak Isang. Suaranya terdengar jelas di suaraku. Iya Kak, terdengar. Yes. Jadi Jadi nomor 2, apakah leksikal atau gramatikal? jawaban itu adalah Oh, putus-putus ya. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau berbicara, bisa langsung sebut nama dan saya persilahkan. Jadi, di sini kita interaktif ya, teman-teman, belajarnya. Langsung saja bilang, saya, Kak. Saya Kak Oke, Horizon silahkan. Zahira. Menurutku gramatikal karena dia itu subjek, berlari itu predikat, sama di taman itu objek. Oke. Oke, terima kasih Kak Zahira. Oke, kita lompat ke nomor 3. Mata. Dalam kalimat, aku tidak bisa melihat dengan mata yang kabur. Leksikal atau kontekstual? Ada yang mau jawab? Boleh dong. Saya Kak, Putu Cherry. Oke, silahkan. Jadi mata dalam kalimat aku tidak bisa melihat dengan mata yang kabur itu termasuk kontekstual karena mata di sini muncul sesuai dengan situasinya, bukan makna sebenarnya. Oke, betul sekali ya. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah berani menjawab. Jadi teman-teman, apa yang sudah teman-teman jelaskan semua itu, teman-teman catat apa itu leksikal, apa itu kontekstual, apa itu gramatikal. Jadi kita bahas kuis itu sambil teman-teman mencatat. Jadi saya harapkan teman-teman ketika mengikuti kelas ini, teman-teman itu duduk rapi, walaupun kita online, itu powernya harus tetap offline. Nah, teman-teman sediakan buku untuk mencatat poin-poin penting. Apa yang teman-teman sampaikan, apa yang kakak sampaikan, dan apa yang teman-teman belum pahami. Baik, kita akan lihat. Nah, jadi makna leksikal teman-teman, itu adalah makna dasar atau biasa disebut dengan makna kamus. Jadi teman-teman catat, teman-teman perlu ingat bahwa makna leksikal itu adalah makna yang sebetulnya yang dimiliki oleh kata. Jadi dia tidak mendapatkan pengaruh apapun dalam konteks kalimat. Nah, teman-teman kalau buka kamus, kan kamus KBBI, teman-teman mau cari makan atau berlari. Teman-teman tidak bisa langsung cari berlari, tapi teman-teman harus kembalikan ke makna leksikalnya, yaitu lari. Sama dengan contoh ini, saya suka makan buah. Nah, buah di sini teman-teman itu termasuk dengan makna leksikal, yaitu makna yang tidak mendapatkan pengaruh oleh konteks kalimat di mana kata itu berada. Nah, lalu apa itu makna kontekstual teman-teman? Betul yang dikatakan oleh kakak sebelumnya, bahwa makna kontekstual itu merupakan makna yang bergantung pada konteks di mana kalimat itu berada. Nah, jadi selain makna leksikal, itu ada yang namanya makna kontekstual.
Jadi makna yang sudah berada dalam kalimat. Jadi tergantung teman-teman, makna dari suatu kata itu tergantung di mana kata itu berada. Jadi kita sesuaikan dengan konteks apa yang diinginkan dalam teks itu. Terus terakhir teman-teman, ada juga yang dinamakan dengan makna gramatikal. Nah, makna gramatikal ini itu adalah makna yang sudah mendapatkan penambahan. Contohnya penambahan afiks. Kalau teman-teman tadi lihat contohnya, yaitu berlari, itu merupakan makna gramatikal. Kita pindah ya. Nah, ini berlari dalam kalimat dia sedang berlari di taman, itu termasuk makna gramatikal. Kenapa? Karena sudah dimasuki oleh afiks, afiks prefiks. Jadi afiks itu terbagi menjadi 4. Ada prefiks, yaitu yang di depan. Contohnya contohnya ter, itu termasuk dari prefiks. Ada juga infiks. Infiks itu sisipan yang ada di tengah. Contohnya getar, menjadi gemetar. Ada gemetar. Nah, setelah itu ada juga yang dikatakan dengan sufiks atau akhiran. Contoh makan, menjadi makanan. Ada penambahan an di akhir. Itu namanya sufiks. Dan terakhir itu ada konfiks. Contohnya yang berada di awal dan akhir. Contohnya per, satuan, per, dan an. Oke teman-teman, tapi kita akan lebih fokus ke makna kontekstual dalam kata. Jadi kita akan latihan tentang makna kata yang tergantung pada konteks kalimat atau situasi di mana kalimat itu digunakan. Oke, kita akan masuk kuis 2 karena kita akan sampai jam 9 ya teman-teman, waktu kita terbatas. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ada kata dengan poin yang sama mengambil. Ada yang bisa menebak apakah kata dalam kelima kalimat ini sama atau tidak? Nah, di sini teman-teman, itu ada kalimat anak itu mengambil. Anak itu mengambil buku saya. Semester ini, saya belum mengambil kuliah sastra Indonesia. Terus bagian C, kabarnya Pak Ahmad akan mengambil pemuda itu sebagai pemandunya. Dan D, dalam hal itu kami harus pandai-pandai mengambil kesempatan. Dan yang bagian E, tahun depan muda bermakna akan mengambil 10 orang pegawai baru. Nah, ada yang bisa mengetahui apa perbedaan dari konteks penggunaan dari kata mengambil dari masing-masing kalimat ini? Apakah sama atau berbeda? Ada yang mau beropini? Oke, Kak Nur Fauzia Ramadhani. Silahkan, Kak. Kalau dari saya sendiri itu, menurut saya bedanya lebih ke gimana makna itu digunakan. Kalau misalnya yang anak itu mengambil, itu lebih ke kayak actionnya gitu secara langsung. Tapi kalau misalnya yang kayak mengambil yang mudah bermakna itu lebih ke eh, invite, jadi bukan secara actionnya gitu, Kak. Jadi lebih ke gimana kata itu digunain in real life-nya sih, Kak. Oke. Kalau tahun depan muda bermakna akan mengambil 10 orang pegawai baru, apa bedanya, Kak? Dengan kabarnya Pak Ahmad akan mengambil pemuda itu sebagai pemandunya. Kalau itu lebih ke
ah kab oh kayak sama nggak sih? Bingung Kak. Ya. Oke, makasih ya Kak. Oke Oke, Kak. ada lagi yang mau beropini, coba Kak Muhammad. Muhammad siapa ini, Fa? Silahkan Kak. Dari Baik Kak, Spark lah. baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Kalau berdasarkan opini saya itu terdapat perbedaan dari kata-kata tersebut meskipun sama yaitu mengambil. Misalnya yang di kalimat A, anak itu mengambil buku saya. Kalau buku itu kan sebagai sebuah objek yang memang benar-benar fisik dan bisa diambil begitu. Sedangkan perbedaannya di sini bisa dicontohkan pada kalimat D, yaitu dalam hal itu kami harus pandai-pandai mengambil kesempatan. Nah, kesempatan itu sebagai sesuatu yang tidak nyata dan tidak bisa diambil begitu saja dan seharusnya bisa diganti dengan menggunakan kata mau apa itu memanfaatkan kesempatan, pandai-pandai memanfaatkan kesempatan atau mempergunakan kesempatan begitu Kak. Jadi kurang lebihnya itu ya berdasarkan objeknya, apa objeknya itu benar-benar bisa diambil atau objeknya itu memiliki makna lain atau makna kontekstual. Oke, terima kasih ya Kak. Betul sekali. Ya, terlalu antusias ya. Coba Kak Munzilul Ahbab dari kelas Excel. Baik Kak, terima kasih untuk kesempatannya. Izin menjawab. Kalau menurut opini saya pribadi, ini lebih mengambil pada suatu kondisi Kak. Yang mana yang A itu contohnya anak itu mengambil buku saya. Nah berarti anak itu tuh sudah mengambil buku anak tersebut. Nah, mengambil buku saya gitu. Berarti anak itu udah mengambil gitu. Sedangkan yang B itu semester ini saya belum mengambil kuliah sastra Inggris. Berarti dia itu belum mengambil hal tersebut. Nah, dan yang lainnya kayak Pak Ahmad akan mengambil dan bermakna akan mengambil berarti itu hanya berkeinginan atau pada suatu masanya. Nah, dan juga yang D itu dalam hal itu harus pandai-pandai mengambil kesempatan. Nah, hal tersebut hanya sebagai seperti ucapan atau tanggapan seperti kita harus benar-benar memanfaatkan suatu waktu gitu, Kak. Jadi menurut saya ini pada suatu pengambilan di sini yaitu menurut gimana situasi ataupun pada kondisi teks tersebut, Kak. Ya, betul sekali ya Kak. Terima kasih. Oke. Oke, saya sangat menghargai ya teman-teman yang ingin bersuara. Saya sangat menghargai bukan tentang benar atau salahnya, tapi saya sangat mengapresiasi bagi teman-teman yang ingin terlibat aktif dalam pembelajaran ini. Jadi teman-teman nantinya pada soal UTBK nanti, teman-teman itu akan dihadapkan pada beberapa pertanyaan dan pernyataan, di mana teman-teman akan mendapatkan sinonim atau kata-kata yang sama yang biasanya membuat teman-teman bingung. Sepertinya ini A benar, sepertinya ini B juga benar, sepertinya ini C, ih benar juga, atau D, ih benar juga ini D. Jadi teman-teman biasanya akan dihadapkan pada pilihan-pilihan yang memiliki sinonim yang sama. Atau biasanya teman-teman satu kata itu apabila berada pada kalimat yang berbeda, itu akan berubah maknanya. Contohnya nih ya, teman-teman kita akan jawab di slide selanjutnya. Nah, kata mengambil pada kalimat A, ya teman-teman ya, itu masih makna leksikalnya. Dari segi kamus besar bahasa Indonesia, itu artinya memegang sesuatu, lalu membawanya. Nah, kalau bagian B, kalau kita lihat B, semester ini saya belum mengambil kuliah sastra Indonesia. Nah, mengambil di sini teman-teman, itu berarti mengikuti, bukan mengambil dalam bentuk fisik kuliah sastra Indonesia, tapi mengikuti kuliah sastra Indonesia. Sama juga dengan bagian C, kabarnya Pak Ahmad
akan mengambil pemuda itu sebagai pemandunya. Nah, bukan pemuda yang diambil, bukan Pak Ahmad yang mengambil pemuda itu dengan konteks fisik atau memegang, tapi menjadikan pemuda itu sebagai pemandunya. Nah, jadi inilah kekayaan bahasa Indonesia kita, teman-teman. Satu kata, apabila sudah ditempatkan pada konteks kalimat, itu akan memiliki makna yang berbeda. Nah, inilah fungsinya dari makna kontekstual kata teman-teman pelajari agar teman-teman itu punya pembendaharaan kata yang cukup ketika teman-teman menghadapi UTBK nanti. Dan parahnya teman-teman, UTBK nanti itu teman-teman akan mendapatkan kata-kata yang biasanya jarang teman-teman gunakan sebelumnya di keseharian teman-teman. Jadi biasanya menggunakan istilah-istilah yang teman-teman baru dengar atau asing. Nah, contohnya lagi di sini tahun depan muda bermakna akan mengambil 10 orang pegawai baru. Nah, mengambil di sini bukan juga berarti memegang lalu membawanya pergi yang sesuai dengan makna leksikal, tapi menerima 10 orang pegawai baru. Jadi inilah perbedaannya teman-teman, kata yang sama apabila sudah ditempatkan pada kalimat yang berbeda, maka konteks makna dari kalimat itu, dari kata itu juga akan ikut berubah sesuai dengan situasi dan konteks kalimat di mana kata itu berada. Oke ya, kuis ketiga. Ada yang ingin baca, teman-teman? Saya tunjuk ya. Saya Kak. Oke, Nabil, silakan Kak. Nabil. Saya tandai ini Sparkula sangat aktif ya, sama dengan Kak Intan tadi. Ya Kak. Izin membaca Kak. Kuis ketiga. Perhatikan bacaan berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Kalimat ke-1, plastik sekali pakai telah menjadi ancaman besar bagi lingkungan. Limbah plastik yang tidak terurai dapat mencemari tanah, air, dan bahkan rantai makanan manusia. Plastik ini sering dibuang sembarangan, mengalir ke sungai hingga berakhir di laut. Berdasarkan penelitian terbaru, plastik yang terurai menjadi mikroplastik dapat membahayakan ekosistem laut. Partikel mikroplastik ini ditemukan pada jaringan ikan, burung laut, hingga organisme kecil. Bahaya ini bukan hanya mengancam hewan laut, tetapi juga manusia yang mengonsumsi makanan dari laut. Terima kasih. Oke. Perhatikan ya teman-teman. Perhatikan dulu dari segi bacaannya. Saya berikan waktu 10 detik untuk teman-teman memperhatikan karena akan ada soal di slide selanjutnya. Kak Dwi Septiningsih ada? Ada, Kak. Oke. Jadi saya selalu cek ya teman-teman, karena kita ini online, kemungkinan teman-teman bisa dengan posisi ternyamannya teman-teman, asal teman-teman perhatikan baik-baik. Oke? Nah, dari bacaan tersebut, frasa yang berpola makna sama dengan frasa limbah beracun adalah, oke teman-teman ingat ya, frasa yang memiliki pola makna yang sama dengan limbah beracun. Jawabannya itu ada mikroplastik, jaringan ikan, plastik sekali pakai, ekosistem laut, penelitian terbaru. Oke, ingat ya teman-teman soalnya pola makna yang sama dengan limbah beracun. Kita lihat, coba ya. Ada yang mau jawab dari bacaan ini? Pola yang sama, memiliki Kak. pola makna yang sama dengan limbah beracun. Kira-kira apa jawabannya? Saya mau, Kak. Oke, silahkan. Jawabannya yang E, karena limbah itu termasuk dalam kelas kata nomina dan beracun itu masuk ke dalam kata sifat sama, memiliki pola sama dengan pilihan yang E, yaitu penelitian terbaru. Penelitian itu termasuk ke dalam nomina dan terbaru itu termasuk ke dalam adjektiva atau kata sifat. Oke, terima kasih Kak. Oke, ada lagi? Coba teman-teman baca
kontekstual dari kalimatnya. Coba teman-teman perhatikan baik-baik kalimatnya. Kenapa? Karena rata-rata teman-teman ini literasi bahasa Indonesia, teksnya itu akan lebih panjang dari apa yang saya berikan kepada teman-teman. Tapi standarisasi soal yang saya berikan di PPT ini itu sudah saya sesuaikan dengan kisi-kisi UTBK yang ada di buku-buku tahun 2025. Jadi teman-teman perhatikan lagi, dari bacaan tersebut, frasa yang berpola makna sama dengan frasa limbah beracun adalah mikroplastik, jaringan ikan, plastik sekali pakai, ekosistem laut, penelitian terbaru. Coba teman-teman lihat. Ada jawaban lain? Kak Amanda Putri. Oke teman-teman, kalau tidak ada, saya coba luruskan ya. Tadi sudah sangat bagus. Nah, jawabannya teman-teman itu adalah A. Kenapa A? Teman-teman coba perhatikan. Dari bacaan tersebut, frasa yang berpola makna sama dengan frasa limbah beracun adalah, kalau teman-teman kita akan melihat kontekstual, kita sekarang fokus pada makna kontekstual kata. Artinya, kita harus memperhatikan teman-teman dari segi bacaan, di mana kata itu berada. Kenapa mikroplastik? Karena kita lihat nomor 4. Berdasarkan penelitian terbaru, plastik yang terurai menjadi mikroplastik dapat membahayakan ekosistem laut. Jadi sama-sama teman membahayakan di sini konteksnya. Jadi ada kesamaan pola makna di sini. Kenapa bukan penelitian terbaru? Itu karena tidak sama. Kenapa bukan ekosistem laut? Karena dalam konteks kalimatnya kita diminta untuk mencari pola makna yang sama dengan limbah beracun. Limbah beracun teman-teman itu membahayakan ekosistem, membahayakan manusia, laut, sama dengan mikroplastik yang terdapat dalam konteks bacaan ini. Juga sama-sama membahayakan ekosistem laut. Jadi teman-teman kalau ketemu dengan soal ini, teman-teman harus lihat apa pertanyaan, lalu teman-teman harus perhatikan secara menyeluruh konteks dari bacaan. Artinya selalu ada jawaban yang sama teman-teman, tapi bisa saja mengecoh. Nah, nomor 2, makna yang sama dengan kata mencemari. Karena waktu kita terbatas ya teman-teman, tadi kita mulai 20.10 kalau tidak salah. Makna yang sama dengan kata mencemari adalah, ada yang mau jawab? Saya, Pak. Ya, langsung ya. Kita interaktif saja teman-teman. Oke, Kak, izin Silahkan. menjawab. Izin menjawab dari nomor 2. Di situ makna yang sama dengan mencemari, menurut saya itu yang E. Oke, benar. Karena itu sesuai dengan konteks yang mana di konteks itu mencemari tanah apa itu tadi itu lupa. Mencemari tanah aja. Iya, Berarti betul itu mencemari. sama saja merusak atau merusak tanah gitu, Kak. Jadi sama-sama ada konteks yang mana itu membuat itu tuh jadi rusak gitu atau mencemari gitu bahasanya. Betul, betul sekali. Jadi teman-teman sudah mulai paham ya, bagaimana cara kita bisa menentukan pola, kita bisa menentukan kesamaan makna. Jadi soal-soal yang akan muncul biasanya teman-teman itu seperti ini. Kita akan diperintahkan untuk mencari pola makna yang sama dari teks-teks bacaan. Oke, kita next pindah ke selanjutnya. Di sini teman-teman ya ada beberapa trik untuk menghindari jebakan soal. Teman-teman, ketika teman-teman ketemu dengan paragraf yang panjang, teman-teman harus lihat dulu konteks kalimatnya secara menyeluruh.
Kalau bisa teman-teman baca, kalau memang soalnya itu mengarah pada makna kontekstual. Kenapa? Karena makna kontekstual itu membutuhkan kesatuan paragraf untuk memahami makna kata yang dimaksudkan dalam teks bacaan. Dan kedua itu perhatikan kata kuncinya. Dan yang ketiga itu waspadai sinonim yang menjebak dan menyesatkan. Karena biasanya pilihan ganda itu akan memiliki pilihan-pilihan yang cenderung sama. Tetapi ada pilihan yang lebih meyakinkan dari semua pilihan itu. Jadi teman-teman harus temukan. Dan eliminasi opsi. Kalau teman-teman tidak yakin dengan opsi A, coret. Tidak yakin dengan opsi D, coret. Lalu spesifikkan. Kalau sudah ada pilihan di antara B dan C, perasaan ini B benar, perasaan ini C juga benar, teman-teman harus lihat lagi teksnya. Jadi teman-teman harus general ke spesifik. Jadi eliminasi opsi yang ada. Nah, teman-teman tadi juga sempat kan mengatakan bahwa frasa. Nah, mungkin ada yang baru pertama kali dengar frasa atau mungkin sudah dengar sebelumnya. Jadi frasa teman-teman itu adalah gabungan kata, gabungan dua kata, tapi belum ada subjeknya dan belum ada predikatnya. Contohnya rumah besar. Kalau sudah jadi kalimat, contohnya itu saya memiliki rumah yang besar berwarna hijau. Itu sudah kalimat. Tapi kalau rumah besar itu masih frasa, artinya tidak mengandung subjek dan predikat, tapi punya kesatuan makna yang utuh. Oke teman-teman ya, eh, kuis keempat kita ada 7 kuis, semoga sampai ya waktunya. Perhatikan kalimat berikut. Sukses yang diraih tidak datang begitu saja. Ia harus melalui jalan panjang yang penuh dengan liku. Makna kontekstual dari kata liku dalam kalimat tersebut adalah, oke langsung jawab jika ada volunteer yang ingin menjawab. Teman-teman langsung ngomong aja ya. Saya, Kak. Oke, silahkan. Karena kita kelas bebas bicara, jadi teman-teman bisa langsung ngomong, kita interaktif. Oke, gimana jawabannya? Coba Kak Intan, coba Kak Zahira. Aku D, halangan-halangan dalam hidup. Karena di situ ia Oke. harus melalui jalan panjang yang penuh dengan liku, berarti bisa halangan-halangan dalam hidup. Oke, benar ya teman-teman. Benar, jawabannya itu adalah D. Kenapa bukan C? Karena rintangan yang menghalangi perjalanan itu teman-teman bisa saja duri, bisa saja bentuk fisik, pohon tumbang, atau mungkin apa, kucing, jalanan macet. Jadi di sini makna kontekstual dari kata liku itu adalah halangan-halangan dalam hidup. Jadi kalau makna leksikal dari liku itu contohnya tikungan tajam pada jalan atau bagian jalan yang berbelok, ketika kata liku itu dimasukkan dalam kalimat, maka liku itu akan punya makna tersendiri yang keluar dari makna leksikal. Jadi teman-teman harus banyak membaca, harus banyak memahami pembendaharaan kata, karena nanti pas UTBK teman-teman akan ketemu dengan soal-soal ini. Jadi kalau teman-teman tidak paham dengan apa makna sebenarnya, apa makna dasar dari liku, teman-teman akan kesulitan untuk menjawab. Karena makna gramatikal, makna kontekstual itu lahir dari makna leksikal. Oke, lanjut. Kita sampai 20.05 bahas soal ya teman-teman. Selebihnya itu kita tanya jawab. Oke, kekacauan tersebut disebabkan oleh disinformasi yang menyebar melalui media sosial. Makna disinformasi dalam kalimat tersebut adalah, oke langsung jawab. Kak Zahira. Saya, Kak. Oke, Kak Nabil. Terima kasih Kak. Kalau menurut saya soal ini makna kata disinformasi adalah sama juga dengan informasi yang membingungkan. Karena kalau kita ketahui informasi membingungkan itu tidak ada data-data yang ditermuatkan Kak. Jadi C jawabannya Kak. Terima kasih. Oke, saya memberikan satu lagi. Oke, Kak Silalahi. Bonan udah Silalahi. Oke, Kak Bonan.
Silahkan Kak Bonan. Ya Kak, menurut saya jawaban dari makna kata disinformasi dalam kalimat tersebut yaitu C. Informasi yang membingungkan. Oke, Kak Audrey Sabuna. Kak, terima kasih untuk kesempatannya. Menurut saya makna kata disinformasi itu yang tepat jawabannya yaitu A, informasi salah yang disengaja. Karena sepengetahuan saya disinformasi sendiri itu artinya yang A itu informasi salah yang disengaja. Jadi kayak informasi yang disebar tapi ternyata salah dan itu disengaja. Baik, terima kasih. Oke, benar ya teman-teman. Jawabannya itu adalah A. Teman-teman, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman teman-teman dari pembenaran kata yang teman-teman miliki, itu teman-teman harus banyak-banyak buka kamus. Kalau teman-teman baca di kamus, disinformasi itu artinya informasi salah yang disengaja. Nah, sedangkan di sini makna kekacauan tersebut disebabkan oleh disinformasi yang menyebar melalui media sosial. Artinya, ada informasi salah teman-teman yang menyebar di media sosial yang menyebabkan kekacauan. Dan informasi itu termasuk informasi salah yang disengaja. Jadi benar, jawabannya itu adalah A. Jadi teman-teman ya, pesan saya teman-teman download KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. Itu sangat membantu dalam pembendaharaan teman-teman. Artinya teman-teman tidak usah baca, tidak usah hafal. Teman-teman cukup satu kata satu hari, dua kata satu hari. Jadi teman-teman langsung baca ya dari online itu gratis. Teman-teman saya harap bisa download, bisa punya sebagai sebelum menjadi mahasiswa itu penting sekali. Terus ini teman-teman ya, kita akan lanjut. Oke, kuis 5. Kak Alia Nur Habibah. Atau volunteer? Aku, Kak. Oke, Kak Audrey Sabuna, Kak Zahira. Oke, silahkan. Sembarang siapa? Ini dibacakan ya, Kak? Ya, coba baca. Perhatikan bacaan berikut untuk menjawab soal nomor 1. Penggunaan teknologi dalam pendidikan semakin meluas dan memungkinkan proses pembelajaran yang lebih fleksibel. Pembelajaran jarak jauh yang mengandalkan platform daring telah mengubah cara guru dan siswa berinteraksi. Meskipun teknologi memberikan kemudahan, tantangan besar muncul dalam hal aksesibilitas dan kualitas pengajaran. Beberapa sekolah dan universitas mulai mengintegrasikan teknologi secara lebih intensif. Oke. Teman-teman, 10 detik teman-teman baca dalam hati. Ini tentang penggunaan teknologi yang semakin meluas. Kata aksesibilitas dalam kalimat ketiga berasosiasi dengan. Berasosiasi ini teman-teman artinya memiliki hubungan makna yang sama. Jadi teman-teman nanti soal UTBK itu akan meminta teman-teman untuk membandingkan beberapa kata yang ada dari beberapa pilihan itu dengan makna yang memiliki hubungan makna yang sama. Contohnya kata aksesibilitas pada kalimat ketiga. Teman-teman kita fokus kalimat ketiga. Meskipun teknologi memberikan kemudahan, tantangan besar muncul dalam hal aksesibilitas dan kualitas pengajaran. Yang benar adalah ada yang mau jawab Kak Sparkle Muhammad Kak? Saya ya Oke, Kak, Kak, silakan. mohon izin menjawab. Untuk dari opini saya, jawaban yang benar adalah C atau keterjangkauan, karena aksesibilitas itu artinya adalah memiliki akses atau dapat menjangkau. Misalnya dalam suatu kalimat itu aksesibilitas terhadap akses internet itu sama saja dengan keterjangkauan terhadap akses internet. Begitu Kak, terima kasih. Oke, betul sekali teman-teman. Artinya itu keterjangkauan. Kalau teman-teman selalu bilang, wah HP saya tidak ada akses internetnya nih, atau berarti tidak terjangkau internet. Itu sudah benar teman-teman. Arti dari kata aksesibilitas itu adalah keterjangkauan. Nah, mungkin saja teman-teman itu akan terkecoh dengan beberapa pilihan. Mungkin teman-teman akan pilih ketersediaan.
atau teman-teman akan pilih kualitas. Jadi disinilah pentingnya pembendaharaan kata yang teman-teman miliki untuk menjawab soal seperti ini. Oke, teman-teman, kita akan oke, sisa 2 slide juga. Kita akan berhenti di 20.05. Maaf ya, Kakak Fasil. Keberanian sang pemimpin tidak hanya terlihat dalam keputusan-keputusan besar, tetapi juga dalam keteguhannya yang teguh saat menghadapi tantangan. Nah, teman-teman, kata teguh dalam kalimat tersebut berantonim dengan, kalau kita ketemu dengan soal ini, teman-teman, itu jangan terburu-buru untuk menjawab. Karena biasanya kita malah jawab teguh itu gentar. Padahal yang diminta di sini adalah antonim, berarti lawan katanya. Nah, inilah biasa yang membuat siswa itu menganggap remeh soal-soal seperti ini. Ternyata dia terkecoh. Ternyata yang diminta antonim, ternyata yang dia pilih adalah sinonim, ataupun sebaliknya. Jadi, ada halo, ada Kak Ayu Zahra Irawan? Oh, ya, kalau tidak ada kita pindah ya ke Kak Wilda Ramadhani. Baik, Kak, terima kasih kesempatannya. Kalau menurut saya jawabannya itu labil karena labil itu lawan katanya dari teguh. Jadi jawabannya C. Oke, kalau teguh itu artinya apa, Kak? Dan labil itu artinya apa? Kalau teguh itu berarti dia itu tidak gentar. Kalau di apa? Kalau ada apapun itu kayak tetap sama pendiriannya. Kalau labil itu gampang terkecoh gitu loh, Kak. Kayak dikasih ini, oh ikut di situ, dikasih ini ikut situ gitu loh, Kak. Kalau dari saya sendiri. Gimana, Kak? Oke, betul sekali ya, Kak. Teguh itu lawannya labil. Teguh itu artinya kokoh, artinya tidak mudah goyah. Sedangkan lawannya itu labil. Labil itu kita tidak tetap pendirian, artinya mudah goyah. Betul, kita akan next ya, Kak, di soal selanjutnya. Para peneliti menggunakan data yang diverifikasi untuk memastikan validitas temuan mereka. Makna kata diverifikasi dalam kalimat tersebut adalah oke, 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 benar semuanya. A ya, A. Oke, di tengah keramaian, ia dengan cepat mengambil sebuah foto bersama teman-temannya untuk mengenang momen tersebut. Kata swafoto dalam kalimat tersebut bersinonim dengan oke. Apa artinya swafoto, teman-teman? Oke, coba satu orang bersuara. Ayo, coba di kolom chat sudah penuh. Coba satu orang yang bersuara yang berani. Izin Kak, izin Kak, Oke, izin silahkan menjawab. langsung. Kalau Rafli menurut Ahmad. saya, Oke, terserah siapa yang ngomong tadi. saya Oke, Kak, silahkan. saya Ya, izin menjawab. Menurut saya swafoto itu potret diri B. oke. Ada yang lain? Aku, Terima Kak. kasih, Kak. Swafoto. Ini Kalau yang menurut selalu kita lakukan ya, teman-teman, apalagi perempuan. Oke. Ada yang mau bersuara dari Jaguar Ayu Zahra Irawan? aku mau, Kak. Oke. Apa tuh? Kalau menurut aku swafoto itu mengambil foto. Jadi sinonimnya itu Jawabannya D, selfie. Oke, ada lagi? Saya Kak, Coba, oke. Silahkan. kalau menurut saya swafoto itu pengambilan foto memakai kamera. Berarti E jawabannya Kak. Oh, berarti kamera. Oke, ada lagi. Em, Anissa Rahmatillah.
Aku pilihnya D, Kak. Oke, apa Selfie. itu? Oke. Jadi yang benar teman-teman adalah D ya, selfie. Kenapa? Sebenarnya teman-teman kata selfie itu lebih dominan digunakan dalam kehidupan kita ya. Padahal teman-teman ada loh padanan kata dari selfie itu, yaitu swafoto. Cuman mungkin ya teman-teman akan terlalu asing kalau teman-teman bilang, teman-teman ayo swafoto dulu sebelum kita tinggalkan ini tempat. Nah, itu akan aneh. Jadi teman-teman pasti selalu bilang selfie. Nah, selfie punya padanan kata dalam KBBI teman-temannya, itu adalah swafoto. Dan selfie itu sebenarnya bahasa asing teman-teman, tapi lebih sering digunakan oleh kebanyakan orang. Oke, kita penutup ya teman-teman, karena ini udah lewat ya, takut kakak Fasilnya ngamuk. Cocokkan kata dengan makna kontekstualnya. Ini akan melihat seberapa paham teman-teman terhadap makna dari suatu kata. Nomor 1, ada yang mau jawab? Otoritarian. Langsung ngomong ya teman-teman. Ini kita akan mencocokkan. Contohnya nomor 1 itu jawabannya E, nomor 2 itu pasangannya C, dan lain sebagainya. Nomor 1 pasangannya apa? 1, B. Oke, betul, B. Nomor 2, eksklusif. Apa? Kak. Terbatas. Terbatas Ya, nilai. betul, Oke, ngomong aja teman-teman, ngomong. Daripada di chat langsung mending langsung ngomong. Nomor 3A. Nah, oke, C. betul. Integritas, C. integritas apa? C. Jawab pribadi. Oke, betul, pintar. Ambiguitas. Ketidakjelasan. Oke, ya, ambiguitas itu makna ganda. Oke, ternyata teman-teman pintar ya, tidak salah ya. Udah bermakna ini. Pilih teman-teman semua untuk lulus dalam UTBK ini. Ternyata orang-orang di dalamnya itu aktif, cerdas. Oke teman-temannya, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung dan teman-teman saya membuka sesi tanya jawab 2 pertanyaan karena waktu kita terbatas teman-teman. Akan ada materi selanjutnya lagi dari kakak mentor dan teman-teman juga harus persiapkan diri dulu sebelum masuk mata pelajaran berikutnya. Oke, silahkan jika ada yang ingin bertanya. Silahkan juga bertanya di luar dari konteks pembelajaran kita, tidak apa-apa. Siapa? Ada? Saya boleh bertanya, Kak? Oke, silahkan. Oke, jadi di soal terasi ini kan kayak banyak gitu kan, Kak. Kayak kata-kata yang mungkin kita nggak tahu entah itu untuk dicari sinonimnya atau antonimnya dan masalahnya kan kosakata saya itu terbatas gitu, Kak. Nah, kira-kira ada tips nggak, Kak, buat bisa tahu banyak gitu loh kosakatanya itu. Ya, misalnya kalau kata-katanya aja misal kita nggak Iya. tahu artinya terus jawabnya juga bagaimana kalau misal katanya Iya, aja betul. asing gitu. Nggih, makasih. Iya, izin jawab langsung ya teman-teman. Jadi kuncinya teman-teman ketika kita ingin mempunyai pembendaharaan kata yang istilahnya itu mumpuni, banyak, itu teman-teman kuncinya sebenarnya harus rajin membaca. Jadi bagaimana teman-teman ketika UTBK nanti saya menggunakan teman-teman ini contoh, itu saya gunakan kata-kata sehari-hari. Kata-kata yang pada umumnya teman-teman selalu dengar. Nanti teman-teman soal-soal UTBK itu akan menggunakan kata-kata yang baru pertama kali teman-teman dengar. Contohnya ini, contohnya teman-teman baru dengar dan teman-teman akan terkecoh. Contohnya kata emisi, kata yang baru teman-teman dengar tidak setiap hari, tidak teman-teman gunakan setiap hari. Itu biasanya akan dinaikkan pada soal UTBK. Jadi kuncinya teman-teman, ketika teman-teman ingin menjawab literasi bahasa Indonesia, teman-teman harus punya pembendaharaan kata yang maksimal.
Gimana caranya? Itu teman-teman pertama harus banyak membaca. Yang kedua, teman-teman bisa download itu KBBI. Kalau ada kata yang teman-teman temukan di bacaan, lalu teman-teman tidak tahu artinya, buka KBBI. Buka langsung KBBI. Jangan membiarkan teman-teman itu terombang-ambing dalam kebingungan. Jangan biarkan teman-teman kata itu lewat begitu saja tanpa teman-teman tahu artinya. Ada KBBI. Jadi saya selalu pesankan untuk teman-teman download KBBI dan download juga iPusnas, perpustakaan online. Di situ ada banyak buku bacaan teman-teman yang bisa teman-teman baca, di mana teman-teman akan temukan kata-kata yang mungkin tidak teman-teman pahami, teman-teman cari di KBBI. Teman-teman masih ada waktu 2 bulan untuk teman-teman bisa belajar. Teman-teman 2 bulan ini, itu teman-teman tidak usah dulu pikirkan main atau mungkin nongkrong. Fokus utama teman-teman 2 bulan ini bagaimana teman-teman itu bisa masuk di perguruan tinggi impiannya teman-teman. Teman-teman punya saingan itu banyak. Teman-teman punya lawan itu banyak. Bukan cuma dari wilayah teman-teman, bukan cuma teman sekolahnya teman-teman saja, tapi ada berbagai pelosok dan daerah yang teman-teman temui nantinya ketika tes. Jadi disinilah teman-teman, keseriusan teman-teman itu akan dilihat dalam mempersiapkan UTBK ini. Tapi teman-teman, saran saya, kalau teman-teman punya kesempatan untuk daftar SNBP, ayo daftar jalur undangan, daftar jalur prestasi. Teman-teman punya waktu 2 bulan untuk persiapkan itu, persiapkan UTBK-nya teman-teman. Di samping itu teman-teman ikut lomba. Kalau teman-teman dinyatakan eligible daftar, jaga-jaga untuk UTBK. Jadi 2 bulan ini menentukan 4 tahunnya teman-teman ke depan. Jadi saya harap teman-teman serius untuk lakukan persiapan yang begitu matang teman-teman, karena Tuhan akan memberikan sesuatu kepada kita ketika kita memang sudah siap. Jadi saya bangga sekali ya teman-teman yang sudah luangkan waktunya hari ini untuk bisa belajar UTBK. Oke, pertanyaan terakhir teman-teman. Kita akan stop di 21.15. Masih ada yang ingin bertanya? Boleh bertanya di luar dari pembelajaran. Izin tanya Kak. Ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan malam ini. Coba kalau tidak ada, bilang tidak ada semua. Tidak ada, Kak. Oke. Cukup, Kak. Cukup Tidak ya, ada, Kak. cukup. Ya, makasih ya teman-teman. Saya harap ya doa saya harap ya apa yang kita pelajari hari ini itu bisa bermanfaat, bisa berkah untuk teman-teman semua. Dan maaf teman-temannya saya tidak bisa on cam. Saya sebenarnya ada di masjid ini karena tiba-tiba rumah saya itu banyak orang, tiba-tiba datang dari kampung. Jadi saya malu kalau didengar. Jadi saya ke masjid dan ini next ya, next pertemuan kita akan on cam rame-rame. Oke teman-teman, minggu depan kita akan ketemu lagi. Insya Allah kita akan masuk pada materi teks sastra. Jadi saya mohon teman-teman ya baca satu. Ini PR-nya teman-teman ya dari saya, baca satu cerpen apapun. Oke? Baca satu cerpen apapun dan minggu depan akan kita bahas ketika kita ketemu lagi di literasi bahasa Indonesia. Oke, kita berdoa ya sama-sama. Semoga apa yang kita lakukan hari ini itu bernilai ibadah dan semoga teman-teman semua yang sudah berjuang hari ini, malam ini, menyempatkan waktunya untuk belajar, itu diberikan pemahaman yang baik dan teman-teman bisa mendapatkan kampus impian yang teman-teman inginkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Enggak ada suara amin. Amin ya Allah. Oke, saya kembalikan ke Kakak Fasil. Terima kasih Kak. Maaf ya Kak agak ngaret ini. Terima kasih.